Meluncur dari bawah tanah, ada jenderal musuh berat Amerika Serikat di balik rudal balistik Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam 14. Tentara Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Iran baru saja membuat geger dunia karena secara tak terduga meluncurkan rudal balistik dari bawah tanah. Peluncuran rudal jarak jauh ini dilakukan saat IRGC menggelar latihan perang besar-besaran di Selat Persia dan Selat Hormuz. Dalam latihan yang diberi nama Operasi Payamber-e-Azam 14 atau Operasi Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam 14. IRGC atau dalam bahasa Inggris IRGC menyatakan bahwa Iran merupakan negara pertama di dunia yang memiliki rudal balistik yang mampu diluncurkan dari bawah tanah. Meski begitu, IRGC tak mampu membeberkan identitas rudal balistik itu, bahkan disebut sebagai rudal rahasia. Namun di balik kesuksesan militer Iran itu ada sosok penting yang memiliki peran utama. Mau tahu siapakah dia? Simak ulasan yang dikutip dari Viva Militer pada Kamis 30 Juli 2020 kemarin. Ya, dia adalah Komandan Angkatan Udara Aerospace IRGC, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajzedah. Hajzedah bukan sembarang jenderal loh. Namanya sebenarnya sudah sangat terkenal di dunia. Dia merupakan musuh besar Amerika Serikat. Bahkan telah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat. Hajzedah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada tahun 2019. Sanksinya sangat berat, seluruh asetnya dibekukan dan tak bisa berbisnis dengan Amerika. Nama Hajzedah semakin melejit ketika pada Januari 2020 pasukannya secara tak sengaja menembak jatuh pesawat penerbangan sipil Ukraina International Airlines. Ketika itu, Hajzedah sangat terpukul dengan bencana yang melibatkan pasukannya itu. Sebelum menciptakan rudal rahasia bawah tanah, pada tahun 2016 lalu Hajzedah juga menciptakan rudal jarak jauh yang memiliki daya jelajah hingga 2000 km. Rudal dipamerkan dalam latihan perang berjuluk Operasi Etedar-i Velayata. Di sisi lain, Iran tembak rudal dari dalam tanah saat Operasi Nabi Muhammad. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik dari bawah tanah saat latihan militer. Televisi pemerintah menayangkan proses peluncuran itu di sebuah padang pasir. 4 rudal meleset cepat ke udara. Tampak semburan api, asap, dan debu membumbung dari dalam tanah sebelum rudal meluncur ke atas. IRGC mengatakan peluncuran rudal dari dalam tanah merupakan yang pertama di dunia. Kami telah melakukan peluncuran rudal balistik dari kedalaman bumi untuk pertama kalinya. Komandan Aerospace IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajzedah seperti dikutip dari Associated Press. Menurut dia, peluncuran dilakukan tanpa menggunakan landasan biasa. Rudal yang ditanam meluncur keluar dan mengenai sasaran mereka dengan tepat. Keberhasilan peluncuran rudal balistik dari dalam bumi dengan cara yang disamarkan adalah pencapaian penting yang dapat menimbulkan tantangan serius bagi organisasi intelijen musuh, kata IRGC. Dalam latihan sebelumnya, IRGC juga menghujani kapal induk tiruan Amerika Serikat dengan serangkaian rudal di Selat Hormuz. Amerika Serikat langsung mengecam tindakan Iran itu. Angkatan Laut Amerika Serikat menganggap latihan tersebut menggambarkan sikap Iran yang tidak bertanggung jawab dan ceroboh. Kami mengetahui latihan militer Iran yang melibatkan penembakan kapal induk tiruan menggunakan rudal, kata juru bicara Armada Angkatan Laut Amerika Serikat kelima Rebecca Rebarich kepada AFP.
Lebarich menuturkan Amerika Serikat selalu waspada memantau pergerakan militer Iran yang tidak bertanggung jawab dan juga ceroboh. Di perairan internasional tersebut, latihan perang itu terjadi beberapa hari setelah Iran menuduh jet tempur Amerika Serikat melecehkan pesawat komersial Teheran Mahan Air di atas langit Suriah. Setidaknya 4 penumpang pesawat Mahan Air terluka dalam insiden Kamis lalu setelah sang pilot mengambil tindakan darurat untuk menghindari pesawat tempur. Ketegangan dua musuh bebuyutan ini meningkat sejak Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump menarik diri secara sepihak dari penjajahan nuklir 2018 dan kembali menerapkan sanksi pada Iran. Mereka nyaris 2 kali perang sejak Juni 2019 diawali aksi IRGC menembak jatuh pesawat tak berawak Amerika Serikat di Teluk. Tensi kian memanas pada Januari lalu akibat kematian perwira tinggi militer Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani. Dia tewas dalam serangan drone yang diluncurkan Amerika Serikat. Konfrontasi terbaru terjadi pada pertengahan April. Saat itu Amerika Serikat menuduh 11 kapal IRGC melakukan pendekatan berbahaya dan melecehkan kapal perang mereka di Teluk Persia. Seperti diketahui sebelumnya, dunia terguncang, rudal Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam 14 muncul dari bawah tanah. Tentara Pengawal Revolusi Islam atau IRGC Republik Iran baru saja membuat guncangan dunia. Kenapa bisa? IRGC menjadi angkatan bersenjata pertama di dunia yang memiliki rudal jarak jauh alias balistik yang diluncurkan dari dalam tanah. Rudal jarak jauh itu dipamerkan IRGC ketika melakukan latihan perang besar-besaran di Teluk Persia dan Teluk Hormuz dalam operasi Payamber-e-Azam 14 atau operasi Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam 14. Dalam siaran resminya dikutip Viva Militer Kamis 30 Juli 2020, Iran menanyakan proses detik-detik rudal terbaru yang diluncurkan dari sebuah area padang pasir terbuka. Rudal benar-benar ditembakkan tanpa ada alat peluncur di permukaan bumi. Rudal-rudal itu tiba-tiba saja muncul dari dalam tanah dan melesat cepat ke angkasa menuju sasaran target tembak di Selat Hormuz. Komandan Aerospace IRGC Brigadir Jenderal Haji Zadeh ketika diwawancara Press TV menyatakan ini merupakan rudal balistik pertama di dunia yang diluncurkan dari bawah tanah. Iran berhasil menembakkan rudal balistik dari bawah tanah tanpa menggunakan landasan peluncuran untuk pertama kalinya di dunia, kata dia. Sebelumnya IRGC tak pernah cuap-cuap memiliki rudal balistik ini. Rudal ini baru muncul di saat latihan perang besar kali ini saja. Perlu diketahui, dalam latihan perang itu IRGC mengerahkan kekuatan penuh. Hampir semua armada tempur dikerahkan, mulai dari rudal-rudal jarak jauh, kapal serang hingga pasukan serang cepat. Iran memang sengaja menggelar latihan perang sebagai upaya unjuk kekuatan untuk melawan provokasi dan propaganda Amerika terhadap negara itu. Tensi di Iran kian memanas seiring dengan akan segera berakhirnya pemberlakuan embargo senjata. Sanksi yang diberlakukan kepada Iran sedianya akan berakhir pada Oktober 2020. Dan Amerika berupaya keras untuk memperpanjang atau memperbaharui masa berlakunya embargo melalui jalur diplomasi. Tapi upaya Amerika sejauh ini tampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Sebab Amerika kini tak memiliki hak atas pemberlakuan atau pembaharuan embargo, cenderung berpihak kepada Iran atas masalah embargo ini. Walau begitu, Amerika sangat gencar menekan Iran melalui PBB agar keinginan mereka berjalan mulus.